work-life balance yang tidak seimbang. I like your point of view here. Adakah hubungan antara ketidakjelasan susunan organisasi sustainability? Most likely yes. Kalau kita lihat riset-riset terkait bagaimana perusahaan yang menghargai sumber daya manusia dan bagaimana company itu hidupnya lebih lama, ya banyak gitu. Terus bagaimana Bu startup itu, apakah hubungan hidupnya akan ini ya belum terbukti juga karena mereka masih masih relatif baru gitu. Dan memang yang terjadi adalah saat ini di job market hukum ekonominya berlaku. Apa sih hukum ekonomi Bu? Itu loh yang waktu SMA belajar nggak tuh, yang ketika permintaannya banyak tapi supply-nya dikit, maka harga akan mahal. Tapi kebalikan, kalau supply-nya banyak, permintaannya sedikit, berarti harga akan murah. Ya nggak? Dan saat ini job market flooded. Jadi memang karena memang gen milenial dan gen Z banyak jumlahnya, but the job market jumlahnya nggak sebanyak gen milenial, jadi kan daya tawar gen milenial dan gen Z lebih rendah kan. Dan akhirnya perilaku perusahaan quote-unquote yang disebut sama Olive ini adalah startup. Ya udah, kalau lo nggak betah di sini, gue masih banyak kok orang yang ngantri. Kalau lo nggak betah, dihajar. But is it good? Saya pikir ya they will learn a lot, bahwa akhirnya orang akhirnya pada perusahaan tersebut ya jadi transaksional, sense of belonging terhadap perusahaan juga semakin rendah. What happen kalau misalnya sense of belonging kepada perusahaan semakin rendah? Ya jangan harap lo bisa mendapatkan orang yang akan willing untuk contribute ke perusahaan juga gitu. Kira-kira jelas nggak, Olive, pertanyaannya? Ini punya Olive kan ya? Iya Bu. Boleh nanya lagi nggak Bu? Berarti kalau kayak gini masuk ke etika juga nggak sih Bu? Masuk. Tapi kembali, etika kan sesuatu yang ukurannya nggak mutlak. Oh iya ya. Apa ya, sometimes like it or not, apa yang dibilang etis di luar negeri, di Indonesia dicuekin, and vice versa. Oh iya. Nah, jadi kembali ke, ya udah, ini kenapa nanti masuknya ke international trade, tapi kita bahas chapter 4 dulu ya, terkait dengan organisasi. Paramita boleh nanya langsung, cuma kita ngebahas yang udah ditulis dulu ya. Tapi memang nih ada yang tugasnya nggak ada pertanyaan, hanya merangkum aja. Tapi ya saya bacakan dulu pertanyaan. Nah ini dari Muhammad Afif Tufail. Apa contoh bisnis yang berkelanjutan? Masih ingat nggak saya cerita mengenai Johnson & Johnson? Bisnisnya berkelanjutan karena ya mereka berpikir bahwa bisnis itu harus terus-menerus dan abadi. Nah, saya mau Kenapa? Iya, Bu. Ingat, Bu. Ingat ya, Johnson & Johnson. Tapi saya sekarang mau stop screen sharing. Saya mau kasih. Nah, maksudnya yang itu Bu, sama yang menjaga planet gitu, maksudnya yang ramah lingkungan gitu, Bu. Bisa juga ramah lingkungan atau ramah katakanlah terhadap kondisi masyarakat ya. Kalau nggak salah kan kalau bahasanya itu people, profit, planet, bukan? Iya. Triple bottom line. Nah, sebenarnya saya mau arahin ke Berry, kan nggak semua orang membuat produk yang nyata. Karena kan kalau kita lihat perusahaan ada yang jasa, ada yang produk. Mungkin kalau misalnya perusahaan yang produk, saya sudah menjelaskan di Johnson & Johnson. Cuma saya mau menampilkan BRI. Kenapa BRI bisa dikatakan they think about people as well. Nih, sejarah Bank BRI, lihat ini dia lahir tahun 1895. Sebenarnya apa sih yang membuat BRI itu menjadi ini? Kita lihat misinya, memberikan yang terbaik, melakukan kegiatan perbankan, mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang perekonomian, peningkatan ekonomi masyarakat. It's one of their best talent.
ini percaya apa enggak ya, di ketika COVID saat ini BRI adalah bank BUMN yang memberikan kontribusi keuntungan terbesar terlepas dari COVID yang mengancam perekonomian gitu. Kenapa? Karena memang BRI sejak di awal didirikan, dia tujuannya adalah memerangi lintah darat. Jadi kalau misalnya kita lihat gimana sih lintah darat itu, ya kalau kenal konsep bunga gitu kan, lintah darat tuh bunganya bisa 100% per bulan. Misalnya minjem 10.000, oke, gue pinjemin lo 10.000, bulan depan bayarnya 20.000 ya, itu kan 100% kan per bulan secara matematis. Padahal sebenarnya tingkat suku bunga normal di Indonesia ya untuk pinjaman ya paling-paling range-nya 10%. Tapi BRI ngasihnya 20%. Tapi BRI tidak menjadikan bank-bank lain sebagai benchmark karena dia memang tujuan company-nya adalah memerangi lintah darat, and that's how BRI menjadi salah satu bank yang profitnya paling gede karena range kreditnya dia tuh lebih quote unquote lebih mahal dibanding bank bunganya tuh lebih tinggi dibanding bank lain tapi jauh lebih rendah dibanding lintah darat. And that's why BRI itu adalah saat ini yang perusahaan yang sudah lebih dari 100 tahun di Indonesia. Dan karena menurut saya ya, karena dia think about the people, gitu. Kalau menurut kemarin kan sempet tuh di UI ya, ada webinar dan salah satu yang berbicara adalah Presiden Direkturnya BRI, dia bilang, ya mungkin kita punya tujuan mulia gitu. Kalau bank lain mungkin profit, kalau kita ya nggak hanya profit sih, tapi kita memang sadar bahwa Indonesia didominasi oleh informal sektor yang mana itu adalah UMKM segmen mikro, kecil, dan menengah. Jadi we serve them, membuat mereka yang takut ke bank jadi mau berani ke bank, dan membuat mereka merasa ke bank itu nggak sulit. Karena ternyata buat orang yang masih aja ada minjem ke lintah darat, merasa bahwa aduh ke bank ribet. Jadi BRI itu memerangi itu. Jadi ngebayang ya, long life company usually have a noble purpose gitu. Dan itu tadi gitu, kalau BRI mungkin lebih people profit ya, dan planet mungkin to some extent iya gitu, karena BRI juga paling banyak memberikan kredit juga ke petani dibanding bank-bank lain. Tujuannya apa? Ya itu tadi gitu, sesuai visi misi BRI. Jadi ngebayang gitu, nanti teman-teman iseng deh liatin BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, what makes each bank BUMN ini berbeda satu sama lain. Tapi itu nanti akan berjalan seiring kita melihat kenapa manajemen perusahaan ini walaupun sama-sama kategori memilih gayanya seperti ini, sementara yang satu gayanya seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kita tanya tadi dari pertanyaannya, Kelihatan, Bu. Coba kita lihat PT Pindad. Nih, bagian sini. Saya pakai annotate deh biar kelihatan. Annotate. Mouse. Nah, didirikan 1 Januari 1808 oleh Artillery Constructiewinkle, yang mana itu adalah Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Produk senjata, kendaraan fungsi khusus, militer, munisi, alat berat, perkereta apian, perkapalan, produk elektrik, produk tempat, cor, produk keamanan cyber. Why? Kenapa PT Pindad itu tetap bertahan ya? Kira-kira pertanyaan apa? Do they think about people, profit, planet? Karena ini kali Bu, alat-alat militer pasti diperlukan, jadi selalu ada. Yes, ini adalah masalah pertahanan negara, dan basically PT Pindad adalah satu-satunya perusahaan yang memang konsisten untuk membuat ya senjata gitu kan, produksi Indonesia sendiri. Kenapa PT Pindad tetap ada, terlepas dari sebenarnya bukannya Indonesia bisa beli senjata dari negara lain ya? Bisa beli ini dari negara lain.
Biar nggak ketergantungan. Biar nggak ketergantungan. Emang kenapa kalau ketergantungan? Segut point. Siapa tuh yang ngomong embargo senjata? Oh, oke. Iya. Good point. Terus semangat baca berita ya. Oke, satu, melindungi keamanan Indonesia itu sendiri. Satu, kalau misalnya senjata di embargo. Terus kedua, kalau misalnya ibaratnya ya, kalau misalnya kita beli senjata yang udah diproduksi Amerika gitu atau negara lain, si Amerika pasti akan ngasih kita kualitas yang bukan kualitas jesosonya kan. Kualitas terbaiknya kalau terkait senjata pasti untuk mereka sendiri. Ya enggak? Dan mereka udah tahu bagaimana ngejamming senjata atau katakanlah kelemahan senjata tersebut, dan mereka udah tahu sebenarnya berapa sih senjata Indonesia yang dimilikin. Beda kan kalau dia produksi senjata sendiri. Ya enggak? So it also help ini. Terus sebenarnya Pindad terlepas dari dia sebenarnya pernah juga melakukan blunder, tau nggak blunder yang dilakukan Pindad apa? Enggak, Bu. Menjual senjata ke kelompok penentang pemerintah di Filipina. Dia menarik kan? Tapi ya that's why they're exporting gitu. Walaupun nih bisnisnya kan memang harus government to government ya. Cuma ya itu tadi gitu. Ya memang bisnis senjata ya memang ada aspek politiknya gitu. But kembali ke tujuan Pindad adalah ya gitu deh gitu, apa untuk membuat ini senjata berjalan dengan baik. Dan actually sampai saat ini PT Pindad adalah salah satu manufakturur. Sebenarnya kemampuan manufacture mereka nggak hanya senjata aja gitu, dan di bawah kepemimpinan manajemen yang baik ya Pindad itu juga help other industry juga gitu. Jadi ngebayang ya, kenapa? Halo? Nah, oke, I like your point of view. Kita punya Inka di Madiun. Tapi memang kembali nih ke tadi analisis stakeholder bisnis itu siapa sih? Ada perdagangan, ada DPR. Ketika produk-produk besar pemerintah seperti ini ya kadang-kadang memang politik main. Ini kita nggak, saya bukan provokasi ya, tapi mengajak teman-teman berpikir secara kritis gitu. Ketika menemukan bahwa kalau kita mengimpor kereta api bekas Jepang lebih murah daripada buat kereta api sendiri PT Inka, which one do you want to do? Karena kalau misal beli kereta import lebih murah, buat apa ini? Kalau teman-teman nanti duduk di duduk di board of director, salah satu yang menjadi salah satu kesuksesan board of director adalah profit kan? Kalau profitnya tinggi dianggap sukses. But sometimes ya direktur-direktur yang hanya melihat profit doang, ya they forgot those things gitu, terkait other people and the planet as well gitu, which is ya planet Indonesia gitu bahasanya gitu. Dan ya itu yang terjadi gitu. Ya kereta Inka memang kalah quote unquote ya ketika beberapa keputusan politik. Ya mungkin ada yang politician menekan bahwa PT KAI udah deh import kereta bekas di Jepang aja. Tahu nggak maksud saya? And that still happen. Iya, nangkep kan maksud saya? Saya nggak mau, bukan maksudnya memprovokasi, but those things sometimes happen. Dan ya kereta api kan bukan, ya agak berbeda gitu dengan senjata yang memang industrinya quote unquote lebih strategis gitu. Nah, terus gimana Bu kalau mentalitasnya gitu? Ya saya sih berharap generasi teman-teman gitu, generasi saya, generasi teman-teman bisa lebih bijak dibanding generasi boomers ya gitu. Ya mungkin
ya lihatnya lebih pendek gitu, lebih profit aja gitu, bukan yaitu tadi people, profit, dan planet. Dan ya terjawab nggak pertanyaannya? Kembali ke sana deh terkait Iya, bedanya. terjawab nih. Ya itu tadi gitu, keputusan bisnis sometimes ya ada stakeholder lain yang bisa menekan sehingga keputusan bisnisnya tidak sustainable. Oke, aku stop share. Rangkuman aja, Ayu. Oh ya udah. Mm-mm. Oke. Oke, siap, Nugrah. Oke. Sebenarnya produk nggak hanya inovasi aja, tapi juga bagaimana menjaga brand. Brand itu adalah merek, juga persepsi kualitas dari barang tersebut. Jadi inovasi nggak boleh berdiri sendirian dan dia juga harus dijaga dengan brand. Mengapa saya harus nyebutin brand? Karena memang ada beberapa brand yang bisa tetap relevan dan menjaga kualitasnya. Misalnya apa? Saya nggak ngomongin teknologi ya. Misalnya nih di Indonesia produksinya Kimia Farma, bedak Marx itu bisa jadi lebih tua dari saya gitu. Umurnya udah lebih dari 40 tahun dan itu dianggap sebagai oke, itu bedak yang bagus buatan Kimia Farma, halus, aman buat kulit orang Indonesia dan terjangkau dan itu masih dijaga. Dan bagaimana Kimia Farma membuat bedak Marx tetap relevan dengan terus-menerus mengganti komunikasi pemasarannya sehingga dia tetap top of mind. Nah, itu juga misalnya yang dijaga oleh misalnya Nestle. Aku dan kau suka dan kau atau susu Frisian Flag gitu kan, susu saya susu bendera gitu. That's how they keep the brand sehingga umur dan kau dan susu bendera itu bertahan lama di Indonesia. Jadi dia membuat ya inovasi tetap ada, tapi juga masalah komunikasi pemasaran. Untuk menjaga tadi yang dibilang produk life cycle-nya nggak turun, tapi tetap menjadi relevan. Gimana caranya? Ya selalu ada penyegaran dari merek-merek tersebut. Misalnya contoh lain gitu, sabun Lux. Dari dulu sabun Lux sudah bilang bahwa mereka adalah sabun kecantikannya bintang-bintang. Walaupun yang pakai mbak-mbak ya, do you know what I mean? Tapi mereka menjaga mereknya itu sebagai konsisten. Dan model Lux itu dimulai dari setidaknya misalnya tahun 80-an gitu kan. Itu ibunya Sean Gelael gitu. Ibunya Sean Gelael. Siapa namanya mantannya Ahmad Albar pada zamannya itu 80-an, Rini Esbono itu cantik banget gitu. Nah, ya udah 80-an bintang Lux Rini Esbono, 90-an beda lagi. Ada Ida Iyasya lah, terus ada Nia Zulkarnaen, tapi begitu tahun 2000 awal gitu udah beda tuh, udah Dian Sastro, udah Luna Maya gitu kan. Terus sekarang udah beda lagi nih kecantikan, bukan Dian Sastro, Luna Maya, karena Dian Sastro sudah masuk fase emak-emak gitu kan. Nah, sekarang pindah lagi ke siapa? Maudy Ayunda kan? Nangkap nggak maksud saya? Jadi saya mau highlight bahwa it's not only about inovasi, tapi juga komunikasi pemasaran. Jadi misalnya nih kalau terkait tadi sabun, susu dan lain-lain, inovasi tetap ada. Misalnya kalau sabunnya dikasih minyak apa sehingga wangi dan melembutkan gitu kan. Atau kalau susu dikasih minyak ikan plus vitamin A B C D E F G H I J gitu misalnya gitu kan. Terus kalau Denko ngomongnya
it's not about the vitamin, tapi itu bagaimana penyerapan di perut gitu. Karena kalau misalnya perutnya nggak bisa menyerap dengan baik gitu, ya percuma aja gitu. Vitaminnya juga kebuang semua gitu. Jadi kurang lebih tuh ada penyegaran seperti itu. Nah, kembali ke kasusnya Nokia. Nokia itu kan basisnya dia Symbian kan, teknologinya. Symbian, ya dia merasa it used to be Nokia adalah yang terbaik gitu kan di dunia pada let's say tahun ya akhir 90-an awal 2000 itu adalah masa kejayaannya Nokia gitu, di mana ya ya bahkan kayak misalnya di Indonesia sebagai pasar terbesarnya Nokia, ya Nokia dianggap sebagai ya the big thing gitu. But the problem adalah ketika company sudah merasa they are the biggest, they are the brightest, the innovation start decline. Udah jadi jumawa. Mungkin ini juga refleksi kita di UI ya gitu. Jumawa merasa paling jago sedunia. But what happen kalau lo merasa jago sedunia, lo memandang orang lain rendah gitu. Dan akhirnya yang teknologi yang lo pandang rendah ternyata makin naik gitu kan. Dan kalau kita lihat Android ya sekarang adalah yang teknologi HP yang memang lebih jago, apalagi Android juga melakukan ini dengan Google gitu kan, dan ya dengan kerjasama dan lain-lain, sehingga Android is right now udah in Nokia gitu, slowly but surely, tapi that's what happened. Terus gimana Bu yang lain-lain gitu ya ya kembali gitu, proses inovasi itu ya memang juga harus didukung dengan humility gitu, aware terhadap kompetitor. Karena inovasi bukan hanya inovasi aja gitu, we need to see how others have the innovations gitu. Kalau kita lihat ya Nokia akhirnya kalahnya sama siapa sih? Are you sure? Iya sih, akhirnya kalah sama Samsung. But can you see now who's the leader of the high selling cell phone right now? Apa? Iya, Xiaomi. Apple ya? Oh enggak, Apple mah udah kemana tahu. Huawei, Bu, bukan ya? Exactly, those Chinese phone, right? Jadi kembali ke yang teknologi, ya cepet-cepetan gitu inovasinya seperti apa yang tadinya Chinese company ini hanya sekedar amati gitu, amati tiru modifikasi, ternyata ketika mereka sampai level modifikasi, oh my God, betapa emak-emak they knows gitu bahwa HP bukan hanya sekedar canggih-canggihan teknologi, tapi yang punya kamera kamera bahasa ibu-ibu di kompleks saya gitu kan, kamera biadab gitu, yang ibaratnya bisa membuat lo jadi cantik banget gitu. You know what I mean, right? So it's not about the technology yang terkait dengan komunikasinya, it's about the teknologi dari kameranya gitu. Dan itu selling. Jadi it's not merely innovation dan teknologi ya. Saya juga paham teman-teman datang dari Science Tech, mungkin inovasi teknologi itu sesuatu hal yang memang dekat. Tapi it's not merely seperti itu. You need to see the consumers. How we becoming relevant to consumers. Dan kembali kalau kita lebih hati-hati membaca, the biggest stakeholder of a corporations, it's the consumers. Perusahaan-perusahaan besar yang ada di dunia, they know their consumers well, they fulfill the consumers' needs, they continually fulfill what the consumers want. Dan mereka menjaga kebahagiaan konsumen gitu, kepuasan konsumen as a part of their daily operations gitu. Dan it's not merely technology. Dan itu bisa jadi masalah persepsi, menyayangi brand dan seterusnya. Bu, ada nggak sih Bu company yang teknologinya bapuk tapi dia dicintai? Ada. Ada yang pernah dengar Harley Davidson? Pernah, Bu. Harley Davidson motor, lo bisa bayangin nggak? Itu motor, walaupun bapuk gitu kan teknologinya gitu kan, terus sering merongrong, tapi orang cinta aja because of the brand.
Mereka jadi udah kayak membela Harley Davidson itu udah kayak membela agama. Nangkap nggak maksud saya pesannya di sini? Mm, mm, mm. I really love your point of view, Anugrah. Gue manggil lo siapa sih? Anugrah Pratama. Anugrah. Tam. Oke, I really like your point of view, Tam. Yeah, that's why kenapa saya come up with dua teknologi dan keep the brand and the consumers. Exactly. Sekarang Harley Davidson setelah dengan bisnis model yang itu tadi gitu, just love the brand, anak-anak muda sekarang udah nggak main Harley lagi gitu. Do you know what I mean? Harley itu adalah boomers dan awal senior awal generasi X gitu. Sekarang it's not Harley gitu. Ini yang lain gitu. Dan mungkin sekarang pikirnya adalah jangan-jangan ya teknologi yang lebih ramah lingkungan instead of Harley Davidson yang carbon emissions-nya lebih tinggi gitu. But again, kembali kita need to know who is our real consumers. Pertanyaannya, apakah Harley Davidson akan stick to those generasi X yang udah pada tua? Kalau misalnya dia konsumennya hanya itu, gimana? Bu, emang ada, Bu, company yang bisa melayani berbagai jenis orang? Ada, tapi nggak banyak. Misalnya, kalau kita lihat ya, gitu, Disney gitu. Disney used to be, it's a part of cartoon, it's a part of Disneyland, it's like happy place around the world gitu kan. Tapi akhirnya Disney juga sadar bahwa ya perusahaan teknologi gitu kan, itu adalah sesuatu yang mesti dikuasain gitu. Karena ternyata film-film itu bukan hanya masalah alur cerita yang ini atau kartun yang ini, tapi ternyata teknologi efek di film itu juga sesuatu hal yang dicintai oleh konsumen. So therefore, akhirnya gitu, kalau kita lihat, ya Disney akhirnya juga partnering sama siapa? George Lucas kan, Star Wars. Yang pada waktu itu adalah tahun 80-an masih independent company gitu kan, dan Star Wars ya dianggap sebagai film dengan efek terbaik pada masanya gitu. Ada yang nonton Star Wars nggak di sini? Jedi. I'm a Jedi dengan pedang cyber yang warna merah biru sinar laser gitu. Ada yang nonton nggak? Enggak ya. Oh ya udah deh. Mungkin bisa kalau ini nonton dokumenter di Netflix mengenai Star Wars and how they change human beings, itu menarik dilihat di situ. Again, kembali ke Disney yang tadinya dia nggak kepikiran untuk acquire perusahaan seperti Star Wars untuk meluaskan konsumen. Ya kalau nggak nanti Disney stuck di Mickey, Minnie yang orang-orang juga, ya gue hidup dengan Mickey Minnie waktu kecil, masa gue pas teenager juga Mickey Minnie. I grew up, man, I want to be strong. Maksudnya gue nggak mau diledekin kalau gue bagian dari bocah. Nangkap nggak maksud saya? Atau nih, contoh kasus terbaik di Indonesia. Saya pikir ya gitu, ini kenapa saya suka pada company ini walaupun multinational, tapi nanti kita kembali tuh. Pertanyaan multinational soalnya ada. Kita lihat perusahaan KFC di Indonesia. KFC used to be known as like a family restaurant. Saya ingat waktu kecil gitu, tahun 80-an gitu. Wah, ke KFC itu enak banget. It's a family thing. Anak dan orang tua. But the KFC akhirnya sadar anak adalah anak kecil, orang tua adalah orang tua. Somewhere in between adalah teenager dan pemuda. KFC need to be really what? Kalau bisa relevan pada semuanya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia pas waktu kecil makan KFC, terus tua pas remajanya dia nggak makan KFC juga, nanti tuanya dia udah lupa KFC. Jadi apa yang dilakukan KFC pada waktu itu, dia ngebuat
anything related ke anak muda. Jadi dia buat KFC Music, dia narik apa sih yang disukain anak muda gitu. Ya band gitu kan. Terus suka dance gitu. Dan akhirnya slowly but surely yang tadinya iseng-iseng buat narik anak muda menjadi bisnisnya KFC juga gitu. Ada yang tahu apa? Ada yang tahu bisnisnya KFC selain ini, selain jualan ayam? Buka kafe juga nggak sih? Ya, jualan ayam, tambah deh jualan dikit-dikit kopi-kopi gitu kan untuk adaptif. Apalagi? Itu lain cerita sponsor balapan, tapi kita akan ke sana. Kaset. Iya, musik sayang. Iya, betul. Tepatnya. Karena pada waktu itu KFC juga sadar bahwa industri musik makin menurun karena ada pembajakan dan lain-lain. So why don't I sell CD together with ayam goreng? Dan ternyata itu turns to become like a big thing gitu. Dan KFC menjadi, lucunya adalah one of the biggest channel untuk ngejual musik di Indonesia. Geleh kalau dipikir-pikir ya, bisnis modelnya gimana tuh Bu gitu. Terus gimana tuh Bu dengan KFC Global? Mereka protes nggak? Dengan katakanlah loh kok perusahaan jual ayam, KFC di Indonesia malah bisa jual musik. Dan jangan salah, kurator musiknya KFC adalah, tahu nggak siapa? Nggak tahu, Bu. Ada yang pernah, di sini ada yang suka musik, apa namanya, ini klasik nggak? Apa tahu band U2 nggak? Ya umurnya sih mungkin udah pas zamannya teman-teman, zamannya orang tuanya teman-teman ya, band U2, Bono gitu kan? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nantilah bisa dilihat lah ya. Nah KFC itu ya band U2 itu pada zamannya tahun 90-an awal itu salah satu band leading di dunia. Halo, tes. Iya, dan itu sampai ngebuat sendiri artikel di New York Times, U2 kerja untuk Kentucky Fried Chicken ngapain? Saking respectednya U2 gitu. Padahal sebenarnya yang dilakukan gitu, itu adalah untuk kurasi, menyeleksi musik mana yang layak dijual di KFC. Lucu kan? Jadi udah kayak recording company. Terus gimana? Ya asik-asik aja sih, bisnis jalan, jualan CD jalan, ayam goreng jalan, stay relevan. Yang tadi ya KFC takut generasi muda nggak mau makan KFC, ternyata ya bisa juga gitu dengan musik itu. Dan akhirnya mereka secure dari anak kecil dengan Chucky Club, anak muda dengan band, orang tua adalah yang bayarin anak kecilnya untuk go to KFC. Jadi they've got like the whole cycle. Dan itu membuat akhirnya KFC Indonesia menjadi salah satu praktek KFC terbaik di dunia gitu. Dan Pak Ricardo Gelael itu adalah kenapa KFC Global nggak berani protes mengenai kok KFC jual musik. Karena Pak Ricardo Gelael adalah yang memiliki 500 outlet KFC, salah satu pemegang outlet KFC terbesar di dunia. Jadi ketika KFC Indonesia mensponsori Formula 2, which is drivernya adalah anaknya juga, si Sean Gelael, mau ngomong apa lu? Karena kontribusi KFC Indonesia ke KFC Global besar. Dan Indonesia adalah salah satu negara anomali di mana KFC mengalahkan McD. Jadi ngebayang ya ceritanya gimana masalah. Ini memang agak bukan berputar-putar sih ceritanya tuh agak sedikit melebar gitu. Cuma sebenarnya ke pertanyaan awal adalah how's the business is really complex. Ada aspek sosial, politik, dan sometimes dan ketika kita bisa menguasai aspek kompleksitas bisnis, we could lead the business into like the champion. Seperti yang tadi gitu. Contohnya KFC gitu kan.
yang inovasinya, ya Allah, siapa sih yang mikir gitu ayam goreng jadi jualan musik, dan itu membuat KFC disayang artis gitu kan, dan artisnya jadi willing untuk endorse aja gitu KFC gitu kan. Walaupun mungkin ya memang ada faktor karena apa, istrinya Ricardo Gelael kan juga artis kan, Rini S. Bono gitu kan, which is juga yang membuat KFC tuh memang deket gitu dengan percaturan artis Indonesia. Oke, terjawabkah Tam-Tam pertanyaannya? Ada tadi kayak Paramita mau nanya juga ya, karena di Paramita di rangkumannya nggak ada pertanyaan. Halo Ibu, Mm-mm. Ibu saya mau nanya. Mm-mm. Di ini kan yang tadi tuh ada yang namanya 3P itu ya Bu. Mm-mm. Nah itu kan salah satunya planet. Mm-mm. Sekarang tuh lagi rame. Tahu ini nggak sih Bu? Tahu foie gras gak Bu? Kayak hati ini hati. Oh ya, foie gras. Itu kan mahal ya Bu. Maksudnya orang tuh masih gimana sih, kayak masih pada makan itu. Terus karena itu makanan mahal juga, itu tuh ini Bu. Terus halo? Halo, ya saya mendengarkan Paramita. Itu kan ini ya Bu, makanan itu udah banyak diprotes sama aktivis hewan juga kan, karena bikinnya tuh maksa si angsa tuh buat makan di sodok gitu Bu, sama makan gitu. Nah itu kan nggak nginin planet Bu. Itu apakah 3P itu wajib dilakukan sama semua perusahaan makanan gitu apa enggak sih Bu? Ada nggak sih yang kayak hukum yang ngatur supaya semua perusahaan tuh harus punya ini, ngelakuin 3P itu. Terus kalau misalkan ada yang melanggar kayak soal planet gitu kan, kayak animal abuse gitu, ada yang ada yang gimana sih, ada hukumnya nggak sih Bu? Satu, kabar buruk tidak ada. Oh nggak ada. Sama sekali nggak ada. Even untuk masalah karbon aja, Amerika sampai saat ini belum meratifikasi masalah carbon emission kan. So it's a part of politik juga. Kenapa sih? Ya kita memang nggak mau ketika bisnis menjadi lebih besar, dia kan ya memang punya jadi ada kekuatan politik. Dan kekuatan politik sebuah negara di politik internasional yang paling penting salah satunya adalah kekuatan ekonomi. Kalau jika kita memang hanya berfokus pada laporan keuangan, keuntungan apa sih namanya? Keuntungan itu kan datang dari jualan minus ongkos-ongkos. Menjaga lingkungan itu akan nambah ongkos kan, sehingga keuntungannya menjadi lebih sedikit. Dan itu Amerika tidak mau, karena menurut mereka kalau keuntungan makin dikit, the economy of America akan suffer. Padahal sebenarnya in short run ya akan suffer, but in the long run it will help, because it's like our Earth is only ya ini gitu satu gitu. Tapi Amerika insist untuk tidak melakukan hal seperti itu karena they want to be still the superpower. Saat ini kalau kita lihat ya sejarah dunia gitu, dulu perang dingin ada apa namanya Uni Soviet gitu versus Amerika. Tapi setelah perang dingin selesai, sekarang siapa? Amerika dan kayaknya Cina nih the next superpower gitu kan. Dan Cina juga secara ekonomi dia really strong gitu kan. Tapi again sama ya masalah carbon emissions, carbon reductions, those two guys don't care. Terus gimana dong Bu? PBB, ya sometimes PBB mau bilang apa? Satu, Cina populasinya paling gede di dunia gitu kan. Amerika dengan 350 juta penduduk, yang mana itu dia populasi terbesar ketiga di dunia. Kan yang pertama Cina ya, dua apa? India, tiga Amerika, terus empat siapa? Indonesia. Indonesia dulu, baru Brazil. Terus kita melakukan ratifikasi nggak ya? Kita daya tawarnya lemah sih. Ya kita akhirnya ya ikut ratifikasi. Apalagi dulu terakhir presiden kita gitu, yang SBY gitu melakukan ratifikasi, dan SBY juga clear gitu ya. We need to protect Indonesia. It's like rainforest. Tapi SBY juga bilang karena kita memprotek, lo kasih duit dong ke orang Indonesia yang sudah menjaga hutan. It's all about business and politics. Dan itu tadi gitu Paramita, kembali, yes, bisnis punya kompleksitas.
It's not only about management a company, but when we talk about stakeholders, everything is really complex. Bu, kalau gitu stres banget, Bu. Yeah, that's the challenge. Do we want to thrive or we want just like swallowed because of the challenge happen within the business? Jadi nggak usah dipikirin, ya udah kita melakukan tutup apa sih mata kuda aja, ya udah kita lakukan bisnis dengan ini aja gitu. Apa namanya dengan ya etika yang kita lakukan gitu. Ngebayang nggak Paramita? Kebayang, Bu. Saya mau nanya lagi, boleh nggak, Bu? Apa tuh? Kita masih ada chapter 5 dan 6 ya, tapi ya udahlah. Terakhir sebelum kita chapter 5 diskusinya. Terus di situ kan ada yang inovasi gitu, ada yang namanya inovasi terbalik, Bu, reverse innovation. Yes. Itu tuh maksudnya kayak gimana sih, Bu? Terus contohnya kayak gimana, Bu, kira-kira, Bu? Reverse innovations gimana kalau kita bahas reverse innovation ini tuh udah kompleks banget ya. 2 pertemuan terakhir deh closing. Karena yang kamu tanya nanti beyond apa yang mau kita pelajarin di chapter-chapter berikutnya. Oh, okay. But I promise to discuss it. Gimana? Oke. Oke, sekarang kita masuk chapter 5 ya. Saya share screen lagi dari kembali ke tugas manajemen Muhammad yang kita ke Muhammad Abdullah Muiz. Ininya organisasi bisnis maupun organisasi non bisnis ada memiliki sebuah kode etik. Nah, etik itu apa sih? Etik itu adalah, nih saya ke atasin dulu. Kita ngomongin etik dan moral, kenapa? Karena segala sesuatu yang dijalankan tanpa etika itu tidak akan bertahan lama. Mungkin beberapa minggu lalu saya sempat menunjukkan contoh dari organisasi Johnson & Johnson bahwa dia menjalankan bisnisnya dengan etika kan. Dia bertanggung jawab terhadap konsumen, ya ini dokter, nurse, orang tua, yang mengkonsumsi ini mereka. Dia juga bertanggung jawab terhadap suppliernya. Dia harus menjamin suppliernya juga untung. Dia tidak menekan supplier. Dia juga harus melakukan investasi mesin supaya produk tetap laku. Dan dia juga menginvest karyawannya dengan menggarisbawahi bahwa bisnis memang harus menguntungkan agar dia juga tetap bisa bertanggung jawab ke semuanya. Jadi no wonder perusahaan seperti Johnson & Johnson bisa bertahan cukup lama. Dan kalau misalnya kita lihat di Indonesia, Bank BRI bertahan lebih dari 100 tahun, yang mana sebenarnya kalau kita lihat dari tinjauan etika, Bank BRI memang menjalankan apa yang disebut dengan fungsi intermediary dari bank dengan baik. Karena apa? Karena Bank BRI sebenarnya dia lawannya itu bukan bank-bank, tapi lawannya BRI adalah renten atau rentenir. Jadi rentenir itu kalau misalnya dihitung secara bunganya itu bisa 100% per bulan. Sementara BRI bisa menawarkan 20% per tahun. Dan tentunya ya 100% per bulan dan 20% per tahun itu masih lebih ramah BRI gitu. Walaupun sebenarnya bank nasional lain di bawah BRI, tapi BRI memang ongkos untuk bergerilya menemukan konsumennya itu tadi ya ada gitu, sehingga dia bunganya lebih mahal dan masuk akal. Tapi dengan memang cerminan etika Bank BRI itu, no wonder dia bisa hidup dalam waktu yang lebih lama. Nah, ini adalah moral management, ethic training. Saya mungkin nggak akan lama-lama ya di sini. Bedanya etik terkait dengan hukum dan nilai is laws and values as influence on ethical behavior. Legal behavior is not necessarily ethical behavior. Maksudnya apa? Secara hukum, perilaku hukum tidak berarti perilaku yang etis. Nah, ini paling asik nih ngomentarin yang lagi hot sekarang kan, gitu kan. Jadi kalau lo udah dilamar, apakah lo bisa menuntut secara hukum? Enggak, hukum Indonesia memang selama belum ada hitam di atas putih, perempuan Indonesia tuh lemah.
Jadi memang harus secara hukum dilindungin gitu. Ya, saya nggak mau bilang negara lain, tapi negara lain aja hidup bersama itu sudah punya ikatan hukum yang jelas gitu. Nangkap nggak maksud saya? Jadi perilaku ethical behavior quote unquote dalam artian melindungi perempuan ya tidak terjadi di Indonesia dalam artian ketika lo sudah dilamar lo berarti nggak ini hukum gitu, apa belum bounded gitu. Tahu ya maksud saya ini yang mana? Jelas nggak ceritanya ya? Jelas nggak apa yang saya omongkan? Iya Bu, jelas. Yang saya maksud jelas nggak? Itu loh, anak presiden kan katanya dia sudah ngomong ke orang tuanya untuk ngelamar gitu kan, tapi ternyata di ghosting dan dia pindah ke orang lain gitu kan, ya dan dianggur-anggurin selama 5 tahun gitu kan, dan itu membuat pihak perempuan merasa ya Allah gitu. Tapi dari pihak hukum sementara jawabannya adalah tidak. Jadi secara hukum ya Indonesia ya untuk digantung kayak gitu ya nasib lah. Nah, masuk kedua, personal values help determine individual ethical behavior. Jadi nilai-nilai personal itu menentukan dari individual ethical behavior-nya sendiri. Misalnya seperti apa? Oke, saya orangnya nih kemarin saya bekerja dengan seseorang yang menurut saya sangat etis banget. Dia diajakin ikut proyek gitu kan sama World Bank gitu. Yang ngajakin itu adalah juniornya yang lebih muda banget gitu, tapi memang udah punya pengalaman. Tapi tidak berada dalam satu departemen. Nah, besoknya dia diajakin sama teman sedepartemennya untuk proyek yang sama. Saya bilang ini dosen emang jago lah, paling jago gitu dalam bidangnya dia. Tapi dia bilang, ya gimana, ibarat ini kayak akad ya Naya gitu. Ya terpaksa, bukan terpaksa sih. Ya dia sudah datang duluan dan aku sudah bilang iya. Dan berarti ya maaf yang datang belakangan, aku sudah bilang iya. That's a personal value, individual ethical behavior, personal value-nya dia menentukan individual ethical behavior. Bahwa ketika gue sudah punya akad dengan seseorang, nggak mungkin gue tinggalin dan gue berpindah ke orang lain. That's ethics. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ethics terkait dari individual view, justice view, utilitarian view, dan moral right. Ini bisa dibaca ya. Utilitarian view itu adalah delivers the greatest good, individualism of, saya pikir sih ini nggak terlalu ini sih. Cultural issues. Ini kan gini aja deh, biar cepat. Kemarin saya kan udah share PPT ethics ini. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait ethics? Saya juga ada terima sih itu personal learning essay-nya. Atau clear? Atau masih ada yang mau ditanyakan terkait ethics? Karena hari ini sebenarnya kita tidak membahas ethics sih. Wah, kalau diem berarti pada tidur atau bingung jawabnya. Ya udah, saya bahas sedikit lagi deh. Nah, ini figur 32 ini menarik banget, the extreme of cultural relativism and ethical imperialism dalam international business ethics. Kalau cultural, when in Rome, do as the Romans do. Jadi kalau lo berada di sebuah negara, ikutilah ketentuannya. Sementara kalau dari sisi moral absolutism, don't do anything you wouldn't do at home. Jadi kalau di cultural relativism dibilang tidak ada etika kultur yang superior. Nilai dan praktek dari lokal setting menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Nah, sementara kalau moral absolutism, certain above absolute truth apply everywhere. Universal value transcend culture in determining what is right and wrong. Dari dua kontinum ini ada yang mau ditanya nggak? Atau mungkin saya kasih cerita dulu ya kali ya, cerita case. Paling gampang nih classical case dari kondisi seperti ini adalah ketika Daimler itu pembuat Mercedes-Benz ya, Jerman gitu, nikah sama bukan perusahaannya nikah maksudnya merger dengan perusahaan Chrysler, perusahaan yang berbasis Amerika. Nah, orang Jerman karakteristiknya adalah maafkan ada background suara.
orang Jerman lebih blunt, lebih apa adanya, sementara orang Amerika lebih basa-basi. Orang Jerman work ethic-nya itu sangat straight to the point, kerja adalah kerja, main adalah main, sementara Amerika itu lebih oke, lo bisa aja kerja sambil main-main. Nangkep ya perbedaannya. Nah, ketika dua budaya ini masuk jadi satu, ternyata yang terkesan receh gitu itu membuat ya mereka tidak bisa mingle dan tidak bisa terjadi sebuah sinergi. Karena memang sudut pandangnya adalah oh gue yang paling benar, dua-duanya paling benar karena masalah budaya cultural relativism ini gitu. Dan akhirnya yang terjadi adalah ya Daimler Chrysler setelah menikah akhirnya bubar. Kira-kira jelas nggak masalah cultural relativism ini? Perbedaan kenapa? Dari saya dan Kenapa sayang? dari saya Jelas ya. Jadi ya sih saya ngomong sama orang kimia ya, walaupun tapi saya mencoba menjelaskan sebisa mungkin deh. Ya kalau misalnya jelas, alhamdulillah kita lanjut. Nah, ethical dilemma di tempat kerja biasanya ketika pilihan memiliki potensial atau personal organizational benefit yang bisa jadi yang ethical. Misalnya apa? Diskriminasi. Diskriminasi maksudnya apa sih? Diskriminasi misalnya nih di Indonesia pernah kejadian bahwa orang yang mengalami cacat fisik, dia mantan atlet dan lain-lain tidak bisa jadi PNS. Walaupun dia secara otak, secara kapasitas bisa. Jadi ketika dia bilang, oh oke, gue udah diterima secara TPA bagus dan lain-lain, tapi gue pakai kursi roda. Dan ternyata itu dibilang kalau para panitia PNS itu penerimaan PNS-nya adalah nggak bisa, kan harus sehat walafiat, lo tidak sehat walafiat gitu. Nangkap nggak maksud saya? Terus dia juga bilang, gue juga sebenarnya sehat walafiat, cuma nasib aja gue ketabrak mobil gitu kan. Nangkap nggak dengan ethical dilemmas yang common yang terjadi. Dan akhirnya saya nggak tahu ya akhirnya si Mbak itu gimana gitu, tapi dia banyak dibela oleh komunitas atlet dan waktu itu seorang menteri juga mendorong Mbak ini. Nanti bisa di Google ceritanya. Terus sexual harassment. Biasanya perempuan, hei cantik, ada catcall dan lain-lain gitu. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang didominasi sama laki-laki ya, mereka merasa perempuan itu ya gitulah gitu. Atau pada waktu itu nih saya cerita, tapi jangan deh nanti ketahuan fakultas mananya. Atau conflict of interest. Jadi misalnya nih anak pejabat atau anak presiden punya bisnis gitu kan terkait dengan investor luar negeri. Apakah investor itu mau menanam modalnya karena bisnisnya itu bagus? Apa karena memang dia anak presiden sehingga kalau dia sudah into anak presiden dia bisa mendapat akses ke presiden sehingga dia bisa present. That's a conflict of interest. Jadi ngebayang ya, ethical atau ethics in a workplace itu bisa macam-macam gitu. Dan kembali ke awal, we need to make sure everything is according to ethics. Karena when the business is not according to ethics, biasanya kalau bahasa orang agama gitu kan kagak barokah. Tapi kalau bahasa orang bisnis, nggak ada konsistensi dari kualitas pekerjaan once the ethics itu dihajar gitu, dicuekin gitu, sehingga kemudian ya standar bisnis dan lain-lain bisa jadi menurun. Dan itu juga yang terjadi, saya harus menyebut namanya karena kalau nggak ngeh. Di Carrefour Indonesia, Carrefour used to be the best hypermarket di Indonesia, punya supplier yang bagus, harga yang strong gitu kan. Terus habis itu karena Carrefour di luar negeri itu bangkrut, Carrefour Indonesia dijual, walaupun sukses tapi harus dijual dalam rangka untuk nutupin bangkrutnya Carrefour di luar negeri.
Dan yang beli adalah grupnya CT Corpora, grupnya Khairul Tanjung. What happened? Ternyata ya itu, karena memang Khairul Tanjung manajemennya itu kan sangat kekeluargaan. Yang tadinya nggak bisa masuk Carrefour karena kualitasnya kurang, bisa masuk Carrefour. Terus habis itu karena dia punya sister company ya, which is Bank Mega, dia ngebuat payment-nya semua dengan Bank Mega gitu, promotions-nya Bank Mega. Yang terjadi ada supaya makin banyak orang bisa masuk Bank Mega. Tapi yang terjadi adalah karena kalau pakai kartu kredit Bank Mega itu naik, berarti kan apa yang nggak pakai kartu kredit Bank Mega harganya harus dinaikkan kan. Jadi ibaratnya ini kan kayak cross subsidi. Nah, orang yang lama, yang kebanyakan orang justru malah nggak punya kartu Bank Mega untuk belanja di Carrefour atau yang sekarang namanya Transmart Carrefour. Dan yang terjadi apa? Ya, yang harusnya calon yang mensubsidi ini nggak ada gitu, dan akhirnya ya orang mikirnya ya jadi mahal belanja di Carrefour karena harganya dinaikin buat bayarin orang yang dapat diskon dari Bank Mega gitu. Dan akhirnya slowly but surely posisi Carrefour menjadi turun. Dan sekarang kalau kita lihat yang leading untuk hypermarket adalah si Lotte Mart gitu kan. Jadi gimana yang mau saya underline di sini, ethics is not only about concept, it's all about practice. It's about practice in management which make the management process within a company itu memang bisa berjalan dengan lebih baik apabila memang standar nilai ethics ini bisa dijalankan. Nah, ini quick check bagaimana dealing ethical dilemma bisa dibaca. Nah, ethics di workplace itu mesti dilihat situation-nya gimana, organizations-nya gimana, environment-nya gimana, person-nya gimana. Jadi nggak bisa dilihat orang per orang. Jadi mesti dilihat whole rounded 360 degrees. Jadi apa namanya, this is an ethical framework. Nah, terkait dengan moral development, nah, di sini kelihatan adalah bagaimana evolusi manusia dari pertama self-centered behavior. Jadi stage-nya itu cuma avoid harm or punishment. Stage 2 naik dikit, make deals for personal gain. Nah, itu move ke social centered, act consistently with peers or others, follow rules to help society. Tapi yang diharapkan adalah post-konvensional, principle centered, act according to internal principle, live up to societal agreement concerning individual right. Jadi ini adalah contoh bagaimana moral development dari individual. Bu, jadi kembali kita lihat di sini. Jadi kembali ya, ethics itu bukan hanya ethics as ini, tapi ethical decision making ini dipengaruhi oleh situasi, organisasi, environment, dan person. Cuma memang person adalah yang key ya gitu, yang ya ujungnya walaupun udah punya apa namanya organisasi gitu, udah punya budaya, tapi ya person yang paling menentukan. Nah, ini contoh ethical environment, governance law and regulations, competitive climate in industry, social norms and value. Nah, ini misalnya ethics in a workplace, ada company sekarang yang walaupun peraturan pemerintah hanya memberikan 3 bulan cuti melahirkan untuk karyawannya, ada satu perusahaan yang justru memberikan lebih dari itu, 6 bulan, dan ini perusahaan asli Indonesia. Ketika ditanya kenapa dia melakukan itu, dia simpel jawab, lah kenapa cuti 3 bulan, wong ASI eksklusif itu 6 bulan, kalau punya karyawan gue berarti nanti anaknya kagak pinter dong gitu. Itu ngebayang nggak yang punya perusahaan standar etikanya seperti apa? Walaupun government hanya minta 3 bulan, tapi dia willing untuk memberikan cuti sampai 6 bulan. Clear ya? Oke, moral management, manager behave on 1-3 ways. Choose to behave unethically, fails to consider ethics, and makes ethical behavior as personal goal. Jadi mau yang mana, immoral, amoral, or moral. Oke. Maintaining high ethical standards.
expose misdeeds for others to preserve ethical standard, protect against wasteful, harmful, or illegal acts. Ini terjadi nih di salah satu BUMD. Saya nggak mau jemput gitu. Kenapa dia melakukan whistleblower? Karena ternyata di perusahaan BUMD itu kan mirip sama pegawai negeri ya gitu, di mana nilai-nilai value keluarga itu dihargai. Jadi ketika lo selingkuh itu bisa dianggap sebagai sebuah construct conditions di mana lo aja nggak bisa manage keluarga lo dan nggak loyal sama keluarga lo. How come we could rely on you and your loyalty to the company? Jadi ketika si direkturnya ini berselingkuh dengan sekretarisnya, terus orang-orang kan diem gitu, mengingat si direktur ini juga megang keuangan dan gaji gitu. Lo ketahuan nanti, jangan-jangan nanti lo yang dipecat gitu, dan gaji lo dihilangin, lo dihukum dan lain-lain. Ada kebimbangan dari karyawan terkait dengan ethics ini, padahal itu sudah jelas. Gitu. But yang terjadi akhirnya ada mekanisme whistleblower, untungnya, dan video si direktur dan si sekretarisnya ini yang sedang berduaan di sebuah restoran fast food mampir ke si direktur utama. Si direktur utamanya langsung ngamuk. Terus dia bilang, how come aku nggak tahu gitu. Ini kejadian. Ya Pak, ini udah lama gitu kata dia. Kata karyawan setelah dilampirin, dikasih unjuk. Kenapa saya nggak tahu? Kita takut Pak gitu. Terus tapi ini memang against, dan akhirnya si direktur yang tadinya ditakuti dan selingkuh itu akhirnya ya kelempar dan tidak menjadi direktur lagi. Jadi yang mau saya underline di sini adalah untungnya ada mekanisme whistleblower di mana segala informasi terkait dengan misdeeds dan lain-lain bisa dimasukkan ke sana tanpa harus mengungkapkan siapa yang lapor gitu. Tapi hukum yang memproteksi whistleblowers itu vary, tergantung kondisinya. Ada yang sangat menjaga, ada yang merasa jangan-jangan whistleblower itu adalah pelaku juga supaya dia nggak dituntut gitu. Kebayang ya? Nah, barriers whistleblowing tadi saya bilang strict chain of command, strong work group identities, and ambiguous priorities. Ini contoh ininya. Nah, figur 34 ini penting karena when we talk about stakeholders organisasi, misalnya business firm, itu banyak stakeholder itu adalah maksudnya pemangku kepentingan. Ada pemilik tentunya gitu. Pemilik itu adalah stockholders-nya, pemilik saham. Karyawan, government, edukasi, institusi pendidikan, future generation, legal, public interest group, kompetitor, buruh, serikat buruh, konsumen dan supplier gitu. Jadi ngebayangin business firm itu harus deal dengan many stakeholders ini, dan ethics tentunya bisa terjadi di dalam hubungan antar mereka. Nah, terkait ethics ada yang namanya social responsibility. Look at ethical issues on organization level, obligate organization to act ways that serve both interest and interest in the society. Nah, di sini ada triple bottom line, 3 Ps, organizational performance, supposed to deals with profit, people, and planet. Jadi performa organisasi ini, saya pakai annotate dulu, saya belum pakai annotate ternyata. Harus menguntungkan, bersahabat dengan manusia, dan ibaratnya bertanggung jawab juga dengan planet. But most of the company belum banyak yang pakai sudut pandang ini, apalagi konsumen di Indonesia ya gitu. Kalau kita lihat, kita kan memang blessing in disguise gitu. Kalau kita lihat ya dulu lumpur Lapindo, ancur-ancuran gitu kan. Baru blessing in disguise-nya 10 tahun kemudian bahwa ternyata lumpur Lapindo itu membawa rare earth material keluar gitu dari bumi Indonesia gitu. But
Sebenarnya lumpur lapindo itu benar-benar ngebuat banyak banyak pemukiman menjadi hancur kan karena banjir lumpur lapindo gitu, dan ibaratnya itu sampai harus minta APBN untuk bilang itu sebagai kejadian luar biasa. Padahal sebenarnya kalau dari sisi company itu juga ada salah company-nya karena mismanage gitu. Cuma ternyata dampaknya sebegitu besar. Oke. Nah, ini social responsibility. Udah. Jadi kalau kita kembali ke sini, ini ada 4 strategy for social responsibility. Ini perlu dilihat. Ini slide penting juga di ini ya. CSR itu ada strateginya, ada level proaktif, take leadership gitu kan. Ada akomodatif, ada defensif, dan ada obstructionist. Jadi yang paling rendah obstructionist hanya meet economic responsibility, meet economic and legal, meet economic, legal, and ethical responsibility, meet economic, legal, ethical, and discretionary responsibilities. Jadi ngebayang kita harus lihat nanti company-nya memang levelnya di mana. Bu, kalau kita dapat company yang tidak etis gimana? Pertanyaan pertama bukan kenapa kita dapat. Why don't you check the company first before you apply? Terus Bu, ya saya nggak kelihatan. Ya kembali, itu pilihan. Mau seperti apa, and that's your life gitu. Tapi pastikan kalau keluar, you fulfill your ini dulu ya. Ibaratnya kalau kerja tapi harus ada tanggungan, bukan berarti harus langsung ditinggal, tanggungan nggak diurus. Tanggungan tetap tanggungan yang harus dipertanggungjawabkan. Oke. Kita masuk chapter 4. Beyond ethics, karena ini tadi sudah dibahas di bagian ethics terkait external environment and organizational culture. External environment itu ada economic, legal, political, social, cultural, technology, and natural environment conditions. Nah, environment itu membuat value creations yang terkait juga, tapi di satu sisi juga ada uncertainty, complexity, dan change terkait environment ini. Environment juga terkait dengan proses inovasi, terkait juga dengan disruptive innovation dan teknologi gitu kan. Ya kita lihat industri 4.0 membuat apa sih dampaknya gitu kan. Iya sih, kita industri 4.0 lebih efisien sehingga seharusnya lebih ini dengan machine learning dan lain-lain gitu. Tapi ternyata berdampak pada sosial gitu. Maka dari itu sekarang juga ada society 5.0 gitu yang digadang Jepang, karena ternyata problem di Jepang adalah orang-orangnya kepada tua gitu. Jadi udah tua, panjang umur gitu. Terus yang generasi mudanya juga nggak banyak melahirkan gitu. Jadi they need to change the environment supaya lebih sesuai gitu dengan Society 5.0. Nanti coba dibaca Society 5.0-nya ya. The general environment ini ada economic, social, cultural, teknologi. Ini bisa dilihat. Health of the economy, legal, political, philosophy, objective, political party, norms. Aduh, sebenarnya ya aku kurang suka deh pendekatan aku ngamen kayak gini dengan target. Gimana kalau kita ganti lagi deh pendekatannya. Soalnya juga udah jadi jam 4 lewat. Gimana kalau nih ya, 4. Gimana kalau saya mungkin ganti. Halo, apakah saya masih terdengar? Masih, Bu. Bu. Masih. Oke. Ini stop punya Muiz kan ya? Kelihatan nggak punya Muiz? Nah, pada chapter 5 saya mempelajari global business sebagai mengoperasikan pabrik pusat distribusi di berbagai negara.
bla bla bla. Kecerdasan budaya adalah kemampuan individu untuk memahami, menghormati, dan beradaptasi dengan perbedaan budaya. Ada juga pengaruh budaya pada manajemen global, bla bla bla. Saya ingin bertanya, perbedaan antara global, transnational, international, dan multinational company itu apa sih? Nah, saya stop share. Pelajari kenapa ada perusahaan yang ingin berproses menjadi global. Misalnya apa? Tahu nggak perusahaan paling tua yang pertama kali menerbitkan obligasi itu siapa? The first multinational company worldwide. VOC, Bu, buktinya sih. Betul sekali, VOC, iya emang. The East Indies Company yang jualan pala dari Indonesia gitu kan, diambilnya terus didagangin di berbagai negara. Jadi kenapa? Karena memang kalau dijual sendiri ya market di dalam negeri mungkin udah jenuh gitu. Jadi ya kalau misalnya kita sudah fulfill dalam negeri, kenapa kita nggak ekspor ke luar negeri yang mungkin membutuhkan. So that's the basic motivation kenapa terjadi perdagangan internasional. Nah, dalam perkembangannya gitu terjadi ada beberapa jenis-jenis perusahaan internasional. Ini ada international. Saya sengaja pakai BizFluent ini karena menurut saya dia yang paling jelas menjelaskan. Walaupun ini memang bukan status bukan academic ini, tapi menurut saya this practitioner's point of view of BizFluent ini yang paling bisa menjelaskan bedanya international company, global company, multinational company, and transnational company. Nah, international company involved in exporting and selling its goods and other service to other nations. But other than exporting or importing, has no other investment in these other nations. Jadi dia hanya ibaratnya jualan aja. Contohnya apa? Apple, a company that produce consumer electronics such as computer, tablet, mobile phone, sell its product around the world, but the headquarter and all product development are located in US. Nike sama. Nike brand all made within US. Nike products are exported to other nations. Walaupun dia punya global source supply chain juga ya, tapi Nike memang startnya ya di US gitu. Nah, bedanya apa nih global dan international? Global company like multinational company has investment and business in the country which choose to operate. Jadi dia ada investasinya. Beda kan ya, Apple lo semuanya didesain Amerika, oke nanti Apple bisa dibuat di negara produksi yang paling murah dan dari fasilitas produksi itu misalnya di Hong Kong gitu. Nanti dia distribusiin penjualannya ke seluruh dunia. Nangkap nggak maksud saya? Beda dengan global company misalnya McDonald's. Sama-sama di berbagai dunia gitu dan menawarkan menu yang sama, tapi beberapa menu disesuaikan dengan lokal kan, selera lokal. Dan ibaratnya bahan bakunya juga diambil dari lokal, bukan bahan baku semuanya dari McDonald's. Nangkap nggak perbedaannya? Jadi beda kalau misalnya kita punya, kalau misalnya dampak ke negara yang tempat beroperasinya itu kira-kira untuk Indonesia lebih beruntung Apple atau McDonald's untuk menggerakkan perekonomian? Karena betul. Ya, clear ya bedanya ya antara tadi global versus international company. Nah, multinational has establishment in the nations to choose operate in, not just sales. Yeah, the company will choose to establish branch and operation within this nation. Multinational company normally have fewer countries of interest than global company might, mainly because of the way they manage their local offerings. Tetap ada central headquarter, tapi cabang dalam negara berbeda are in charge. Misalnya apa? Starbucks, where most of the menu is same, but offering change based on local taste.
Starbucks also customize its location to local culture, providing different seating and setup to make local customer more comfortable. Jadi memang multinational ini ada adjustment dan nggak itu tadi gitu. Kalau Apple kan, gue jualan, it's a Apple thing, it's like a one Apple, and it's like all people worldwide should follow Apple way. Gitu. Nangkap nggak maksud saya? Different with Starbucks, berbeda dengan Starbucks yang juga katakanlah membuka ruang untuk misalnya kopi Sumatera Mandailing gitu misalnya gitu, atau kopi Toraja kalau si Toraja gitu. Nangkap nggak maksud saya? Nah, misalnya Honda pusatnya di Jepang, tapi memiliki cabang di berbagai dunia, dan the product lineup varies by country, seperti Honda trucks were developed in US market. Dan ini juga sama, misalnya salah satu multinational company yang tertua di Indonesia, Unilever, yang berdiri sejak tahun 1933, mereka punya strategi untuk melakukan production setting gitu. Misalnya di Indonesia yang menjadi pusat pabriknya itu adalah produk Pond's whitening gitu kan. Kenapa? Ya karena ya satu populasinya gede dan lain-lain gitu, dan orang Indonesia sangat ingin menjadi putih gitu. So it's better be product whitening basisnya di Indonesia. Tapi untuk sampo Thailand itu lebih punya teknologi yang tinggi karena memang punya competitive advantage. Jadi produk sampo itu diproduksi di Thailand tapi nanti disebarkan ke berbagai negara di Indonesia. Nangkap nggak maksud saya? That's how multinational company. Nah, sedangkan transnational company bedanya in newer term describing a business with heavy operation in multiple nation. Nestle, which has a headquarter but international branch, make their own decision regarding operation and product offering. Nestle lebih bahasanya, kalau misal multinational itu sedikit lebih centralized, transnational lebih decentralized, desentralisasi. Kalau misalnya nangkep kan ya maksud sentralisasi dan desentralisasi? Sentralisasi terpusat gitu ke kantor pusat, desentralisasi kantor cabang boleh memiliki decisions sendiri gitu. Kenapa Nestle lebih itu? Karena memang kalau kita lihat Nestle ini produknya kan makanan ya. Makanan itu kan taste buds gitu, dan itu kan sesuai dengan karakter di sebuah negara, apa yang mereka aspire dan lain-lain. Ada yang tahu nggak headquarter Nestle itu di mana? Nope. Swiss bukan sih? Yes. Tahu di Swissnya di mana? Zurich bukan ya? Nope. Kota kecil namanya Vevey. Sakingan Nestle udah itu, not everybody aware bahwa Nestle itu ya headquarternya di situ gitu. Kebayangkan maksudnya? Sakingan Nestle is already big because of Nestle doing what so called desentralisasi lebih besar gitu. Nangkap nggak maksud saya? Ya, Bu. Sampai dikira perusahaan Perancis gitu kan, ketawa kan? Karena mereka lebih menyembunyikan. Nah, ini kalau di sini dia juga ngasih contoh General Electric, cabang di berbagai dunia, make their own decision of policy and business directions. Walaupun ada 4 perbedaan, ya memang ada beberapa jenis crossover between the company type. Tapi yang tujuan kembali ke typical international company itu sebagai seorang businessman atau seorang manajer yang mungkin punya sense of belonging terhadap sebuah negara gitu kan. Saya nggak mau bilang itu nasionalisme dan ini. Ya, yang terpenting adalah how it's impact local business. Kembali ya ke skema people profit planet. Ya kalau misalnya lo gayanya kayak Apple, do you think Apple is like people profit planet? Menurut lo Apple people profit planet nggak?
dengan kenyataannya seperti itu, despite marketingnya kece badai gitu kan. It's an Apple lifestyle. Keren, cool. Gue charge lu untuk desain yang keren, teknologi yang bapuk, lebih bapuk daripada yang seharusnya, tapi harga gue sekitar 40-50% lebih tinggi daripada yang teknologinya sejenis. Karena gue desainnya cool. Dan gue dibuat hanya di pabrik tertentu, tapi gue bisa masuk ke global. Nangkap nggak maksud saya? Halo, am I here? Pada mendengar kah? Iya, dengar Bu. Kira-kira dampak Apple ke lokal bisnis gimana? Lo lebih prefer jadi Nestle atau prefer jadi Apple? Atau saya jangan ngomong lo. People Profit Planet itu lebih ke Nestle atau lebih ke Apple? Nestle, Bu. Oke. So I think you've got the lesson ya. Bagaimana tipe-tipe negara yang ini. Bu, nah kembali ke Science Tech. Kadang-kadang kan di sains dan teknologi, sometimes the multinational company doesn't want to share their technology because their technology is their key competitions gitu. Terus kita gimana, Bu? Apakah kita hanya terima, misalnya nih kita kan memang sudah ketergantungan dengan teknologi, terutama dari Jerman dan Jepang gitu. Terus gimana, Bu? Apakah kita akan seperti itu? Ya, teknologi terkait nih dengan yang chapter 6 dibahas. UMKM kan. Karena ya, kalau nggak ada UMKM yang starting the technology, ya Indonesia masih akan the biggest market untuk banyak perusahaan di dunia. Dan saya senang banget gitu kan teman-teman di Science Tech, if you want to learn about business, actually you are driving the business. You initiate the business. You innovate. Kita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebenarnya lebih jago apa sih? Cuma kita lebih jago jualan aja gitu, karena kita diajarinnya untuk jualan. Because we cannot have like the innovations. The innovation from technology, from the nature, it comes from you guys. Dari Science Tech. Dan itu yang dilakukan negara-negara di Jepang dan di Korea. Dan juga di Cina. Terus Indonesia kapan, Bu? Ya, mudah-mudahan aja ya kita berpositive thinking, it starts from us. Gitu. Nah, kembali ke sini. Untuk beberapa bab ke depan, karena kan kita pinginnya lebih simpel ya, teman-teman baca PPT-nya, baca bukunya, dan personal learning-nya bukan hanya rangkum, tapi what's next, apa yang mau teman-teman tanyakan. Jadi personal learning-nya juga powerful. Jadi saya akan ngasih teman-teman di sini bacaan. Jadi minggu depan kita teman-teman kalau ada pertanyaan mengenai apa, itu yang ditaruh juga setelah personal reflektif, ditaruh di pertanyaan, jadi kita diskusi dari situ. Kayaknya lebih menarik, karena kalau saya ngamen gini, nggak asik, sayanya juga nggak ngerasa asik untuk ngajarnya kayak gini, apalagi teman-teman gitu. Kayaknya kan nggak enak banget ya kalau misalnya kita hanya sekedar menggugurkan, padahal kan proses pembelajaran bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau saya ajukan seperti itu gimana? Atau prefer saya ngajar aja kayak ngamen kayak gitu, kayak sebelum-sebelumnya? Kalau dari saya boleh Bu, gitu aja. Yang bikin rangkum sendiri, terus nanti kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Iya, tapi ini rangkumannya untuk chapter berikutnya ya. Iya, jadi pemahaman dari kita dulu ya Bu. Betul sekali, pemahaman dari teman-teman, terus aku lihat gitu ininya, terus kita discuss. Ya itu akan lebih hidup kelasnya. Ayo gimana yuk? Bu, jadi nanti minggu depan rangkumannya yang buat PPT yang buat minggu depan ini. Ya, pokoknya saya kasih rangkuman dulu. Kan kemarin kan minggu lalu saya kasih chapter 23. Sekarang saya kasih 4, 5, 6. 45 kan udah dibahas,
45 baru dibahas. Cuma mas saya sih juga nggak merasa cukup firm ya. Ya 456 saya akan kasih. Jadi minggu depan chapter 456. Oh, oke. Clear? Clear, Bu. Clear. Ya udah, kalau clear, ada pertanyaan nggak? Untuk rangkumannya tuh gimana, Bu? Jadi kita benar-benar ngerangkum PPT-nya apa yang Rangkum PPT-nya, what is your learning? And then dia setelah, jadi sama kayak kemarin, apa learning-nya, terus apa pertanyaannya. Nah, saya akan melihat setiap pertanyaan teman-teman dan learning-nya untuk jadi bahan ngajar, dan saya akan masukin, justru malah saya akan masukin case study. Itu kayaknya akan lebih hidup ya. Misalnya ini loh perusahaan kayak gini, ini loh organisasi kayak gini, ini loh contoh manajer yang sukses. Kita bandingin, ini tiga-tiganya sukses, tapi pendekatannya beda. Kenapa beda? Kayak gitu kan lebih asik ya. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Kita coba pendekatan skor. Karena kalau saya ngamen gini aja sih juga nggak tahu kalau teman-teman ngerti apa enggak. I can even see your face. Maaf ya, ini derita pengajaran COVID. Masih harus mencari bentuk gitu. Gimana? Oke? Boleh? Bu, gimana Bu? Oke. Bu, gimana Bu? Ini kan udah mau UTS Bu, 2 kali lagi gitu kan. Kan kita 10 pertemuan kan. 5 pertemuan sebelum tes. Nggak apa-apa, kan cuma 1 kelas ya. Saya akan desain untuk ini gitu. Dan pertanyaannya pun juga pasti akan sekitar pertanyaan teman-teman juga gitu. Kalau ada pertanyaan bagus, why not I make it like it's a part of dari UTS gitu. Yeah. Jadi menurut saya tuh justru malah lebih bagus metodologi pengukurannya. Gimana? Oke ya? Maksa. Oke, Bu. Oke. Olivia, gimana Olivia? Paramita? Setuju aja, Bu. Setuju aja. Paramita, gimana Paramita? Ini saya, Bu. Oh, saya pikir tadi yang ngomong Olivia. Gimana Olivia? Setuju, Bu. Setuju. Muis? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Afif? Boleh, Bu. Boleh. Muhammad Anugrah? Nggak 3 bab. Kalau lo mau dibuat personal reflective essay-nya digabung juga mangga. Karena menurut saya bahasan mengenai ethical dan external environment of organizations itu sebenarnya saling terkait gitu. Jadi kalau mau dibagi jadi 2 alinea dalam satu ini ya udah. Tapi memang masih terkait satu sama lain. Dan yang terpenting yaitu pertanyaannya bawahnya. Ya, betul. Ya deh, kalau gitu terima kasih. Pertama-tama saya mohon maaf tadi technological glitch. Ini saya nggak tahu apa memang nasib internet kalau tadi habis banyak dipakai suka naik turun. Ya tadi pagi saya banyak banget pakai ini dan komputernya juga harus tadi saya restart lagi supaya lebih cepat dan ternyata memang benar harus di restart. Jadi see you next week dan saya langsung kirim ke WhatsApp ya. Makasih ya. Makasih atas atensinya. Mudah-mudahan proses belajar kita lebih baik lagi sehingga ilmunya di sini bisa jadi lebih bermanfaat. Oke, saya izin pamit sampai bertemu minggu depan ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, saya izin. Terima kasih, Bu. Makasih juga. Ya itu gitu, Wardah set a new standard. Karena kalau misalnya Wardah dicintai dengan growth sekitar 20%, you count the math. Yang lain growth-nya 5-7%, dalam berapa tahun Wardah could lead the market share. Dan itu yang terjadi sekarang. Let's see, waktu saya ngajar gitu, tahun 2012 gitu, masih ngajar marketing, masih ngajar ini, di FA gitu. Pada saat itu yang juara di Indonesia adalah Pond's sebagai the biggest whitening product dan selling. Market share-nya Pond's 40%. Salah satu market share yang paling besar. Tapi right now what happens with Pond's?
Udah tergiles sama Wardah. Karena growth Pond sama growth-nya Wardah ya beda lah. Lo hitung aja, kalau tiap tahun naik 20%, sama tiap tahun naik 7%. Dalam 5 tahun berapa perbedaannya? Walaupun Wardah growth-nya kecil ya. Awalnya kecil. You count the math. You come from MIPA kan? Jadi terjawab ya masalah tadi yang syarat pertanyaannya tadi yang dijawab sama tadi siapa yang jawab ya? Saya, Bu, saya. Jadi terjawab kan? Iya, Terjawab Bu. nggak? Terjawab, Bu. Oke, kayaknya kita udah harus buru-buru nih. Waduh, ternyata model kayak gini lebih lama ya kelasnya ya. Tapi menurut saya sih lebih enak proses pembelajaran ya. Menurut teman-teman gimana? Kita pakai model begini diskusi atau mau saya ngajar ngamen aja? Iya, kita happy kan? Iya, kita jadi lebih happy kan? Proses critical thinking sebagai mahasiswa ada. Ya udah nggak apa-apa ya, lamaan dikit ya. Nah, nih pertanyaannya Olivia again. Apakah para pemilik modal akan selalu mendapat bagian di top management? Bagaimana dengan market share dari jenis pendanaan crowdfunding? Pemilik modal akan selalu mendapat bagian di top management tergantung. Misalnya if we go like Wardah gitu kan. Ini saya screen sharing nggak sih? Nggak ya? Atau nggak aku screen share pertanyaan dari Olivia. Nih, di bagian dari top management. But sekarang yang terjadi ya mulai keluarga Subakat mulai slowly but surely gitu merilis ya peran keluarga nggak terlalu besar gitu karena udah mulai banyak profesional yang bagian ini dan mereka membuat ada executive committee lah gitu yang bagian dari Wardah yang isinya adalah seluruh keluarganya Subakat gitu. Walaupun CEO-nya Wardah masih Salman gitu, yang keluarganya gitu yang dan Chief Operating Officer-nya juga masih Harman gitu yang anaknya yang pertama. Lucu ya, CEO-nya justru anak kedua, COO-nya malah anak pertama gitu. Padahal kan biasanya anak pertama kan yang lead the company, tapi that's not the case with Wardah. Ya gitu. Top manajemennya jadi semakin berkurang gitu karena memang Wardahnya makin besar dan butuh profesional juga gitu. Dan itu juga ya kembali ke evolution of the company. Bu, tapi ada nggak sih Bu pemilik modal yang memang nggak mau orang lain yang memang mau stick itu the top management aja gitu ya karena itu kan bagian dari hidup keluarga itu kan bisnis keluarga ya memang ada juga sih gitu tapi nggak selalu mendapat bagian di top management juga kalau kita lihat konglomerasi nasional yang pemilik modal selalu bagian di top management gitu kan ya kalau grupnya Hairul Tanjung masih Hairul Tanjung gitu terus anaknya Putri belum masuk karena anaknya juga kayaknya juga nggak mau masuk bisnis bapaknya gitu kan tapi kan Hairul Tanjung getting older gitu dan dia nggak seligat 10 tahun yang lalu dan dia pasti butuh orang yang muda yang bisa keep the company working jadi itu natural aja gitu akan ada mungkin sebagian dari keluarga tapi sebagian besar secara evolusi akan lari ke profesional juga. Market share dari jenis pendanaan crowdfunding, maksudnya apa sih, Liv? Pertanyaan nomor 2, Liv. Iya, Bu. Kan kalau misalnya kan penanam modal gitu, biasanya kan dapat kayak keuntungan gitu. Kalau misalkan crowdfunding ini dari berbagai gitu, dari berbagai investor gitu. Oh, yang crowdfunding yang untuk modal ya, bukan crowdfunding yang donasi ya? Oh, iya ya. Sebenarnya equity crowdfunding yang modal di Indonesia masih terbatas gitu. Ada crowd dana gitu, dia ngebuat yuk lo investment kita kumpulin gitu. Nanti kita beli kos-kosan, kos-kosannya itu nanti kan ada sewanya, nanti kita bagi tuh sesuai ini. Nah, kalau misalnya crowdfunding kayak crowd dana gitu,
Nah, itu apa namanya diatur tuh sama OJK. Jadi memang Otoritas Jasa Keuangan ya, OJK itu lembaga pemerintah gitu. Ya memang udah harus ada rules and regulation yang harus dipenuhi gitu, dan itu udah harus jelas transparan bagaimana penggunaannya gitu. Jadi market share dari jenis pendanaan, bukan market share sih, mungkin stock share kali ya, saham, pembagian saham dan pembagian keuntungan kali ya. Maksudnya itu ya, Liv? Oh, iya Bu, benar. Kalau market itu kan penguasaan pasar. Salah Bu. Ya stok marketnya itu dievaluasi juga gitu, sesuai ketentuan berlaku dan diawasi OJK kalau dalam konteks Indonesia. Mungkin bisa nanti iseng lihat crowd dana contohnya. Terjawab nggak, Liv? Terjawab Bu. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaannya Muiz ya. Nih. Saya ingin bertanya, apa masalah mendirikan bisnis pada saat pandemi? Saya sangat senang pertanyaan ini, praktikal. Menurut Muiz gimana, Is? Muiz, lu masih ada di kelas ini kah? Pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya apakah masalah mendirikan bisnis pada saat pandemi? Menurut teman-teman gimana? Nggak mesti Muiz deh yang jawab. Ya, ya sudahlah ya. Oke, saya pikir kita cukupkan untuk hari ini ya. Sudah 2 jam loh. Halo, halo. Ibu. Nggak kerasa ya, tapi kayaknya kita akan lanjut dengan mode seperti ini aja ya. Iya. Setuju. Ya udah, nanti saya akan share materi berikutnya. Saya tunggu bacaannya dan kita akan discuss di kelas seperti ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you. Saya izin end ya. Terima kasih Bu. Sama-sama, my pleasure.